Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Hari ini edisi untuk para pejuang SIMAK UI ya, khusus spesial nih. Karena banyak yang gelagapan ya ngeliat soal SIMAK UI, susah banget gitu. Padahal biasa aja, yang penting kan banyak latihan, adaptasi dengan soalnya. Nah, soalnya akan menjadi biasa kalau kalian banyak ngerjain latihan model soal-soal sebelumnya. Jadi kentara tuh tipe-tipe soalnya, cara ngerjainnya. Oke, di pause dulu videonya ya. Link soalnya udah kamu sertakan di link deskripsi. Tinggal di-download, cobain. Kalau udah dicobain, bisa nggak bisa, baru compare jawaban ya. Selamat mengerjakan dan selamat menyaksikan. Nomor 1. Untuk X dari min pi per 2 sampai pi per 2, diketahui A lebih kecil dari X lebih kecil dari B adalah solusi pertidaksamaan 2 sin X lebih besar dari 7 sin X min 1 per sin X plus 2. Yang diminta nilai dari A plus B. Nah, pertidaksamaan ini jadi simpel karena di bawahnya di sini sin X plus 2. Kalian udah tahu dong kalau sin X itu nilainya di antara min 1 sampai 1 ya. Paling kecil min 1, paling gede 1. Kalau semua ruas ditambahin 2, jadinya sin X plus 2 itu paling kecil adalah min 1 tambah 2 kan 1. Kemudian 1 tambah 2 jadinya 3. Artinya bagian bawahnya ini adalah suatu bilangan positif. Jadi bisa langsung kali silang aja ya. 2 sin X kaliin sama sin X plus 2. Jadinya 2 sin kuadrat X ditambah 4 sin X lebih besar dari 7 sin X min 1. Lempar ke kiri semua. Jadi 2 sin kuadrat X, 4 sin X dikurang 7 sin X jadinya min 3 sin X. Kemudian min 1 ke kiri jadi plus 1. Lebih kecil dari 0. Sampai sini kita faktorin. Hasilnya jadi 2 sin X di sini. Sin X plus 1 itu kita buat min sama min ya. Supaya nanti perkalian luarnya ini min 2 sin X sama perkalian dalam min sin X jadinya totalnya min 3 sin X. Ini lebih besar dari 0. Buat garis bilangan dalam sin X. Pembuat nolnya di sini min 2 sin X min 1 sama dengan 0. Berarti sin X-nya sama dengan setengah. Sedangkan sin X min 1 sama dengan 0. Berarti sin X-nya sama dengan 1. Koefisien kuadratnya kan positif. Berarti tandanya dari kanan positif ya. Atau plus, min, plus. Atau nentuin plus minusnya dari uji coba titik juga nggak masalah. Berikutnya sampai sini yang diminta yang lebih besar dari 0 berarti yang plus. Oke. Jadi solusinya ada 2 nih. Yang sebelah kanan sin X-nya lebih besar dari 1. Yang sebelah kiri sin X-nya lebih kecil dari setengah. Yang sebelah kanan sin itu kan paling gede 1. Jadi nggak mungkin nih sin X lebih besar dari 1 ya. Ini tidak boleh. Tidak memenuhi. Ya bebas ya. Pokoknya nggak boleh sin X-nya lebih besar dari 1. Untuk yang sebelah kiri, sin X-nya lebih kecil dari setengah. Ingat, sin paling kecil itu min 1. Jadi ini implisit. Di sini kita bisa buat min 1 lebih kecil sama dengan sin X lebih kecil dari setengah. Yang kita bahas di mana nih? Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Berarti di kuadran 4 dan kuadran 1. Di kuadran 4-nya aman, karena di sini sin di kuadran 4 nilainya min. Nah, min lebih kecil dari setengah pasti betul. Kalau di kuadran 1, sin lebih kecil dari setengah, berarti sin lebih kecil dari 30 derajat, atau pi per 6. Di kuadran 4 bebas, berarti dari min pi per 2. Interval yang memenuhi ini. A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Berarti A-nya sama dengan min pi per 2, sedangkan B-nya sama dengan pi per 6. Kalau dijumlahin, jadi A plus B sama dengan min pi per 2 ditambah pi per 6. Hasilnya kalau dibuat per 6 itu min 3pi ditambah pi, hasilnya min 2pi per 6 atau min pi per 3. Jawabannya yang A. Nomor 2, diberikan sistem persamaan ini. Y min 3A sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2AX. Satunya Y sama dengan min X min A. Jika X, Y sama dengan P, Q merupakan satu-satunya penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, maka nilai P kali Q adalah, oke, langkah awal nih kita substitusi X ini ya. Y-nya kita ganti min X min A. Jadi min X min A, ini Y-nya, dikurang 3A sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2AX. Kalau dilempar ke kanan semua jadinya 0 sama dengan setengah X kuadrat ditambah
Ini ada 2AX ditambah X hasilnya. Kalau X-nya dikeluarin jadi 2A tambah 1X. Konstantanya ini ada min A, min 3A jadi min 4A, lempar ke kanan jadi plus 4A. Nah, karena di soal dibilang penyelesaiannya tunggal, itu analog dengan kedua kurva ini, garis dan parabolanya itu saling bersinggungan. Syarat bersinggungan adalah D-nya sama dengan 0. Kita tinggal terapin D-nya sama dengan 0 ke sini, jadinya ingat ya, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang jadi A-nya setengah, yang jadi B-nya 2A plus 1, yang jadi C-nya 4A. Bongkar jadi B kuadrat berarti 2A plus 1 kuadrat min 4 kali A, A-nya setengah, kali C, 4A, sama dengan 0. 2A plus 1 kalau dikuadratin, hasilnya jadi 4A kuadrat plus 4A plus 1. Kemudian yang sebelah kanan, 4 dikali setengah itu kan 2. 2 dikali 4A jadinya 8A. Sama dengan 0. Rapin dikit jadinya 4A kuadrat min 8A ditambah 4A jadinya min 4A tambah 1 sama dengan 0. Ini bentuk dari 2A min 1 kuadrat sama dengan 0. Lanjut, berarti 2A min 1 sama dengan 0. 2A sama dengan 1, A-nya setengah. A sama dengan setengah. Tinggal substitusi aja ke sini ya. Buat dapetin absisnya. Jadi setengah X kuadrat. Lanjut, di sini A-nya setengah, jadi 1 tambah 1 itu 2, jadi plus 2X. Terakhir, 4 dikali setengah hasilnya plus 2. Sama dengan 0, semua ruas kita kali 2 aja ya. Oke, ini kan bentuk dari X plus 2 kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Udah dapat X-nya min 2. Sebelumnya kita punya A-nya setengah, nah, satuin kekuatan nih, masukin ke persamaan yang sederhana yang ini. Jadinya, Y sama dengan min X. X-nya ganti min 2. Kemudian min A, A-nya ganti setengah. Jadi Y sama dengan min 2 itu 2, min setengah. 2 dikurang setengah, jadinya 3/2. Ini Y-nya. Kan dibilang nilai X, Y yang memenuhinya adalah P sama Q. Berarti ini P, ini Q. Yang ditanya nilai dari PQ. P-nya itu nilai X-nya, yaitu min 2. Dikali Q-nya itu nilai dari Y-nya, yaitu 3/2. 2-nya dicoret, jadinya tinggal min 3. Jawabannya yang B. Nomor 3. Untuk A di antara min 5 sampai 5, jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan A min 2X kuadrat plus AX plus 1 selalu berada di bawah dari grafik fungsi linear tidak konstan Y sama dengan AX plus A plus 1, maka banyaknya bilangan bulat A yang memenuhi adalah, nah di soal ini kan dibilang grafik fungsi kuadrat ini selalu berada di bawah garis ini. Berarti kurva ini lebih kecil dari ini untuk setiap bilangan real X. Berarti tinggal buat A min 2X kuadrat ditambah AX plus 1 itu lebih kecil dari AX plus A plus 1. Lempar ke kiri semua. Jadi A min 2X kuadrat ditambah, oh ini enak nih, ada AX plus 1, di sini juga ada AX plus 1 habis. Tinggal si A-nya lempar ke kiri, hasilnya jadi min A lebih kecil dari 0. Nah, supaya bentuk ini selalu lebih kecil dari 0, berarti ini bentuk definite negatif. Atau analog dengan fungsi kuadrat atau parabola yang selalu terbuka ke bawah dan tidak menyentuh sumbu X. Syaratnya ada 2 ya. Yang pertama, kalau ini parabolanya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka ada 2 syarat ya, supaya terbuka ke bawah dan tidak mengenai sumbu X. Yang pertama itu koefisien dari X kuadratnya negatif. Yang kedua adalah nilai diskriminannya harus negatif. Kita tinggal terapin 2 syarat ini ke bentuk ini. Syarat yang pertama tadi, A-nya lebih kecil dari 0. Syarat yang kedua adalah D-nya lebih kecil dari 0. Syarat pertama, A-nya lebih kecil dari 0, yaitu koefisien X kuadratnya ya. Jangan ketuker A di sini sama di sini. Ini kan pemisalan. Berarti kalau bentuk A kurang dari 0 diterapin ke sini, koefisien kuadratnya kan A min 2. Lebih kecil dari 0, berarti A-nya lebih kecil dari 2. Dapat syarat yang kedua ya. Tadi syarat pertama yang ini ya. A-nya itu di antara min 5 sampai 5. Masuk ke D lebih kecil dari 0. Berarti B kuadrat, di sini nggak ada B-nya. Berarti
B-nya 0. B kuadrat berarti 0 kuadrat min 4 dikali A, koefisien X kuadratnya itu A min 2, dikali C. C-nya konstantanya yang nggak ada X-nya, yaitu min A, lebih kecil dari 0. Nah, ini 0 udah buang aja. Jadi min 4 ketemu min A, jadinya 4A. 4A dikali A min 2 lebih kecil dari 0. Buat garis bilangan. Yang sebelah sini pembuat 0-nya itu A sama dengan 0. Di sini pembuat 0-nya adalah A min 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2. Jadi buat di sini 0, di sini 2. Berikutnya tentuin tanda plus minusnya ya. Karena koefisien kuadratnya ini plus, langsung aja di sini plus. Atau boleh juga uji titik. Dari kanan, kita kasih tanda plus, min, plus. Yang diminta yang lebih kecil dari 0. Berarti kita ambil yang min. Kita dapat penyelesaiannya, A-nya itu di antara 0 sampai 2. Dapat lagi syarat A-nya ya. Yang pertama dari soal ini, kedua ini, ketiga ini. Kita gabungin deh. Ketiga pertidaksamaannya dalam satu garis bilangan. Ada min 5, kemudian 0, terus 2, terus 5. Dari yang pertama, A-nya di antara min 5 sampai 5. Kita buat daerah yang memenuhi pertidaksamaan awal. Berikutnya yang ini, A-nya lebih kecil dari 2. Berarti dari 2, kita tarik ke kiri. Lalu yang ketiga, A-nya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 ya. Berarti begini. Dari sini, daerah yang memenuhi ketiga pertidaksamaan ini, cari aja daerah yang atasnya ada 3 garis. Ini kan cuma 1. Di sini cuma 2. Di sini 3. Nah, di sini 1, apalagi di sini nggak ada nih. Berarti daerahnya yang memenuhi itu yang dari 0 sampai 2. Tapi 0 sama 2-nya nggak masuk. Jadi bilangan bulat yang memenuhi ya dari 0 sampai 2 itu hanya 1. Artinya banyaknya bilangan bulat ya cuma 1. Nomor 4. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik dalam kuadran 4 dan menyinggung sumbu X sekaligus menyinggung garis 4X plus 3Y sama dengan min 5 di titik 1, min 3 adalah. Oke, biar cepat nih udah gue gambarin. Ini lingkaran yang dimau ya, pusatnya ada di kuadran 4, kemudian menyinggung sumbu X, lalu menyinggung garis 4X plus 3Y sama dengan min 5, di titik C, 1, min 3. Kita anggap aja dia menyinggung sumbu X-nya di titik Q, pusatnya P. Lalu pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti 4X sama dengan min 5, X-nya min 5 per 4. Lalu cari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. 0 tambah 3Y sama dengan min 5, berarti Y-nya min 5 per 3. Nah, segitiga siku-siku AOB ini, perbandingan panjang sisi-sisi siku-sikunya adalah 5 per 4 dibanding 5 per 3. Sama dengan 5 bagi 5 habis ya. Tinggal seperempat banding sepertiga. Atau 3 dibanding 4. Nah, karena perbandingan panjang sisi siku-sikunya 3 banding 4, berarti miringnya 5. Jadi pengerjaan berikutnya, kita gunakan kesebandingan atau kesebangunan segitiga siku-siku yang panjang sisinya 3, 4, 5. Ini kan segitiga yang di sini sebangun semua nih. Ada AOB sebangun dengan ASC, sebangun juga dengan SCD, sebangun juga dengan QPD, sebangun juga dengan CRP, dan seterusnya. Berapa perbandingannya? Ini, 3, 4, 5. Nah, dari segitiga SCD, ini kan perbandingannya 3, 4, 5 juga nih. Padahal SC-nya itu panjangnya 3. Berarti udah pas nih. Ini panjangnya 3. Dari S ke D panjangnya 4. Dari C ke D panjangnya 5. Sekarang kesebangunan PQD. Ini 3, 4, 5 juga ya. Karena di sini R. Anggap aja R ini adalah 3 per 3R, biar gampang hitungnya. Jadi panjang P ke D itu 5 per 3R. Nah, panjang CD itu kan sama dengan panjang CP tambah panjang PD. Panjang CD-nya 5, panjang CP-nya itu R, panjang PD-nya itu 5 per 3R. Bebas ngitungnya mau gimana nih. Kalau gue kebiasaannya begini, kalian aja 3 semua. Jadi 15 sama dengan 3R ditambah 5R. Hasilnya 8R itu 15. R-nya sama dengan 15 per 8. Kita udah dapat kunciannya ya. 15 per 8 nih si jari-jarinya. Berikutnya lihat segitiga siku-siku CRP.
siku-siku di R, kemudian sisi miringnya itu CP, si R, ini dia. Karena perbandingannya yang miring itu 5, kita keluarin aja 5-nya ya. Jadi, si 15/8 ubah jadi 5 kali 3/8. Jadi kita punya RP-nya 4 kali 3/8, kemudian RC-nya 3 kali 3/8. Ya, ini teknik gampang supaya kita langsung dapat perbandingan 3, 4, 5. Sampai sini, dapat deh kita pusat dari lingkarannya. Koordinat titik pusat lingkarannya, absisnya dari sini ke sini, atau X-nya nih, berarti dari sini ke sini, panjangnya 1, kemudian dari S ke Q. S ke Q-nya 4 dikali 3/8. Jadi 4 sama 8-nya coret 3/2. Jadi 1 tambah 3/2, hasilnya 5/2. Sedangkan untuk ordinatnya, dari sini ke sini, jari-jari. Jari-jari lingkarannya berapa? Ini dia, 15/8. Tapi hati-hati ya, di sini Y-nya negatif karena kuadran 4. Minus 15/8. Udah dapat pusat, udah dapat jari-jari, maka kita punya persamaan lingkarannya ya. Kan kalau pusatnya di A, B, jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi substitusi deh. X minus 5/2 kuadrat ditambah Y minus. Ini minus 15/8, min ketemu min jadinya plus 15/8 kuadrat sama dengan R kuadrat. 15/8 kuadrat. Bongkar kuadratnya jadinya X kuadrat. Min 2 kali X kali 5/2. Jadinya tinggal min 5X ditambah 5/2 dikuadratin itu jadinya 25/4. Ditambah Y plus 15/8 dikuadratin. Jadi, Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 15/8. 2 ketemu 8-nya jadi 4 ya. Hasilnya jadi 15/4Y ditambah 15/8 kuadrat sama dengan 15/8 kuadrat. Nah, ini ngerecokin nih 15/8 kuadratnya, buang. Kemudian, di sini kan jawabannya nggak ada perperan ya. Jadi, kita hilangin pernya, caranya semua ruas kita kaliin 4. Hasilnya jadi 4X kuadrat min 20X plus 25 plus 4Y kuadrat plus 15Y sama dengan 0. Rapiin deh, yang kuadrat tulis dulu 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Lalu yang ada X-nya min 20X. Berikutnya yang ada Y-nya 15Y. Terakhir bontotnya nih konstantanya. Plus 25 sama dengan 0. Ini dia lingkaran yang diminta. Jawaban yang cocok adalah yang A. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X per 1 min akar X dikurang akar X per 1 plus akar X lebih besar dari mutlak X adalah, oke, langkah pertama di sini ada bentuk akar. Ingat, syarat bilangan di dalam tanda akar itu harus tidak boleh negatif ya. Jadi X-nya harus besar sama dengan 0. Penting kita kotakin. Nah, berikutnya pecahan itu bawahnya nggak boleh 0 nih. Kalau ini aman nih, karena akar X nggak mungkin minus. Jadi ini nggak mungkin 0. Nah, tapi di sini hati-hati ya. Di sini ada bentuk 1 minus akar X di bagian penyebut. Berarti nggak boleh 0. Artinya X-nya tidak boleh 1. Penting yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita selesaiin pertidaksamaannya. Nah, ini ada harga mutlaknya tapi ngecoh nih. Karena di sini kan udah ada syarat X-nya besar sama dengan 0. Berarti nggak mungkin minus. Artinya harga mutlaknya buang aja. Karena definisi harga mutlak X itu kan dia bernilai X itu sendiri. Kalau X-nya nggak negatif. Kalau X-nya negatif berarti nilainya min X. Jadi untuk kasus ini, di sini udah dibilang X-nya besar sama dengan 0. Berarti harga mutlak X sama dengan X itu sendiri. Jadi ruas kanannya kita buang aja harga mutlaknya. Untuk ruas kirinya kita samain penyebutnya. Jadi 1 min akar X dikali 1 plus akar X. Kemudian kali silang. Akar X-nya dikali 1 plus akar X hasilnya jadi akar X plus X dikurang. Untuk bagian yang sini, A1 min akar X dikali akar X jadinya akar X minus X. Nah, di sini ada akar X dikurang akar X. Habis ya. Jadi tinggal X min X. Jadinya 2X. Bagian bawahnya, ingat bentuk A plus B dikali A min B. Itu bisa jadi selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat.
Jadi untuk bagian bawahnya 1 min akar X kali 1 plus akar X, hasilnya 1 kuadrat minus akar X kuadrat. 1 min X saja ya. Nah, 1 min X di sini nilainya bisa plus, bisa minus. Nggak boleh kali silang. Jadi X-nya yang pindah ke kiri. Jadi ini dikurang X. Karena bagian penyebutnya kita samain jadi 1 min X. Jadi ini dikali dengan 1 min X. Lebih besar dari 0. Ini kalau dibongkar jadinya apa nih? 2X min X-nya masuk ke dalam ya. Jadinya min X. Min kali min X jadinya plus X kuadrat. Atau jadi X kuadrat, 2X min X itu jadinya plus X. Kalau difaktorin, X-nya keluar ya. Jadi X plus 1. Jadi, bagian atasnya difaktorin jadi X dikali X plus 1. Bagian bawahnya 1 minus X. Lebih besar dari 0. Pembuat 0-nya berarti di sini X sama dengan 0. Untuk yang ini, X sama dengan min 1. Untuk yang ini, X sama dengan 1. Kita buat dalam satu garis bilangan. Paling kecil min 1, terus 0, berikutnya 1. Tandanya lihat koefisien pangkat tertingginya nih. 1 positif, di sini min 1, negatif. Plus kali plus bagi min, hasilnya min. Berarti dari kanan min, plus, plus. Yang diminta yang lebih besar dari 0, berarti yang plus nih yang kita ambil. Kemudian jangan lupa, tadi kan pertama ada syarat X-nya besar sama dengan 0. Berarti dari 0, ini harus ke kanan. 0-nya tetap nggak memenuhi. Karena di sini nggak boleh 0. Gabung lagi dengan syarat yang kedua. X-nya tidak sama dengan 1. Aman ya, dari 1 ke kanan sama dari 1 ke kiri. Ada 3 pertidaksamaan, berarti kita cari daerah yang di bawah 3 garis. Di sini 2, di sini 1, nah ini yang 3. Karena di sini juga cuma 2. Artinya X yang memenuhi itu ada di interval dari 0 sampai 1. Jawabannya yang D. Nomor 6. Diketahui limas TABC dengan alas berbentuk segitiga sama sisi dan rusuk TA tegak lurus bidang alas ABC serta titik P berada pada rusuk TA sehingga bidang PBC membagi limas menjadi 2 bagian dengan perbandingan volume dari bangun PABC dengan bangun TPBC adalah 1:3. Jika panjang AB itu A, panjang TA itu B, dan titik Q berada pada tengah rusuk AB, maka perbandingan volume dari limas PAQC dengan limas TPBC adalah, oke biar cepat, udah gue gambar limasnya. Ini sesuai sama yang diketahui ya, TA tegak lurus alas. Ini TA-nya, alasnya ABC. Kemudian alasnya ini bentuknya segitiga sama sisi, si ABC-nya ini. Lalu P itu berada pada rusuk TA. Ini ada P. Sehingga bidang PBC, nih PBC, itu membagi limas menjadi 2 bagian dengan perbandingan volume dari bangun PABC dengan TPBC itu 1:3. Ini PABC-nya, volumenya 1, kemudian TPBC itu 3. Artinya kan PABC itu kan 1 bagian, TPBC itu 3 bagian. Berarti keseluruhannya itu 4 bagian. Artinya kalau di sini 1 bagian, keseluruhannya 4, berarti bagian sini 3 bagian ya. Artinya P itu membagi TA dengan perbandingan AP banding PT-nya 1:3. Oke, berikutnya di sini ada Q berada di tengah-tengah AB. Karena Q ada di tengah-tengah AB, berarti kita bisa buat luas segitiga AQC itu sama dengan setengahnya dari luas segitiga ABC. Artinya, volume dari PAQC itu sama dengan setengah dari volume PABC. Padahal si PABC-nya itu sama dengan 1 bagian dari 4 bagiannya TABC ya. Karena di sini perbandingan PABC sama TPBC 1:3 ya, tadi udah kita bahas. Jadi PABC-nya adalah 1/4-nya dari luas limas TABC. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan volume limas PAQC dengan TPBC. Kita tulis di sini. Perbandingan volume PAQC dibanding dengan volume TPBC. Sama dengan PAQC-nya tadi barusan kita dapat 1/8 dari volume limas TABC. Sedangkan volume dari TPBC ini kan 3 bagian dari keseluruhannya ya.
Seluruhnya 4 bagian, jadi 3/4 dari TABC. Sampai sini, TABC-nya bisa kita buang. Jadi hasilnya 1/4 dibagi 3/4 atau dikali 4/3. 4 sama 8 jadinya 2 di 8-nya. Jadi 1/2 kali 3 itu 6 atau 1/6. Ini dia perbandingannya. Jawabannya yang C. Nomor 7. Nomor 7. Misalkan fx sama dengan min 6 plus 12 sin 2x tambah 5 cos 2x. Dia mencapai minimum pada titik x sama dengan x0. Maka nilai dari sin 4x0 sama dengan, untuk jabarin yang ini, bagian yang ininya, ingat sifat a cos x ditambah b sin x itu sama dengan k kali cos x min alfa. Hubungan A, B, K sama alfa adalah si K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk alfanya kaitannya ke tangen. Tangen itu sin per cos. Jadi temannya sin dibagi temannya cos. Dari sini kita bisa buat fx itu sama dengan min 6 ditambah K-nya apa nih? K-nya kan sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Atau biar gampangnya triple Pythagoras dari 5, 12. Berarti 13. Bisa kita langsung ganti. K-nya itu 13 dikali cos X min alfa. Di mana si alfanya itu tangennya sama dengan temannya sin dibagi temannya cos. Yang perlu jadi catatan, kan tangen nilainya positif itu kan bisa di kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, untuk nentuin dia ada di kuadran mana, lihat di sini. Kan sinnya plus, cosnya plus. Nah, sin plus cos plus, itu berarti sudutnya atau alfanya berada di kuadran 1. Artinya nanti sinnya itu positif, cosnya itu positif. Untuk tahu nilainya dengan bantuan segitiga ya. Diketahui tangen alfanya sama dengan 12/5. Tangen itu kan depan bagi samping. Berarti miringnya 13. Dapat sinnya sama dengan depan bagi miring. 12/13. Sedangkan cosnya samping bagi miring. 5/13. Sampai sini kan dibilang dia mencapai minimum saat X-nya sama dengan X0. Padahal kita tahu nilai dari sin atau cos itu diantara min 1 sampai 1 ya. Paling kecil min 1, paling gede 1. Jadi supaya nilai ini mencapai nilai minimum, maka nilai, ini 2 maksudnya ya. Maka nilai dari cos 2x min alfa itu sama dengan min 1. Cos yang nilainya min 1 itu 180 derajat atau pi. Jadi 2x sama dengan pi plus alfa. Nah, nilai x yang memenuhi itu kan x0. Berarti di sini kita kasih indeks 0 aja ya. Jadi 2x0 sama dengan pi plus alfa. Udah, kita tinggal cari nilai dari sin 4x0. Jangan lupa sin 2 alfa itu kan sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Jadi sin 4x0 bisa kita buat jadi sin 2 kali 2x0. Bongkar jadi 2 kali sin 2x0 dikali dengan cos 2x0. Nah, kita coret-coret dikit di sini nih. Sin 2 kali x0-nya sama dengan, kan 2x0-nya sama dengan pi plus alfa. Jadi sin 2 kali x0 sama dengan sin pi plus alfa. Sama dengan nilai sin di pi plus alfa itu kan berarti kuadran 3 ya. Sin di kuadran 3 nilainya minus. Nah, pi itu kan sumbu x, jadi fungsinya tetap sin. Jadi min sin alfa. Dengan cara yang sama, cos 2x0 itu sama dengan cos pi plus alfa sama dengan kuadran 3 nilai cos juga min. Jadi minus cos alfa. Balikin ke sini. Jadi sama dengan 2 kali sin 2x0-nya jadi min sin alfa dikali cos 2x0-nya jadi minus cos alfa. Sama dengan 2 kali min 1 kali min 1 hasilnya 2. Lalu nilai dari sin alfa cos alfa kita substitusi dari sini. Dapat sin alfanya ganti 12/13, cos alfanya ganti 5/13. Sama dengan 2 dikali 5, 10. 10 kali 12 hasilnya
120 dibagi 13 kuadrat kan 169. 120 per 169 jawabannya yang B. Nomor 8, soal limit yang lumayan keriting ya, tapi gampang kok. Gini, limit T menuju 0 dari 1 min cos dari sin kuadrat T ya, jadi sin kuadrat T-nya di sini sebagai sudutnya cos ini. Dibagi dengan sin dari sin kuadrat T min cos kuadrat T dikali sin dari sin kuadrat T. Penjabaran yang pertama yang atas kita pakai sudut rangkap dari cos. Cos 2 alfa hubungin ke sin kan jadinya 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Jadi 1 cos 2 alfanya ke kanan jadi min cos 2 alfa. Min 2 sin kuadrat alfanya ke kiri. Jadi 2 sin kuadrat alfa. Dari sini yang jadi 2 alfa tuh sin kuadratnya ya. Sin kuadrat T. Dapat kita limit T menuju 0 dari ubah ke bentuk ini hasilnya 2 sin kuadrat setengahnya ya, setengah alfa. Alfanya apa? Alfanya itu sin kuadrat T. Jadi sudutnya yang ini nih, setengah dari sin kuadrat T. Semua ini kita bagi dengan, lihat bagian bawahnya, sama-sama ada sin dari sin kuadrat T, bisa kita keluarin. Sin dari sin kuadrat T, kalau kita keluarin sin dari sin kuadrat T-nya, yang sebelah kiri, habis ya, tinggal 1, dikurang untuk yang sebelah kanan. Kalau ini keluar, jadi tinggal si cos kuadrat T. Sama dengan limit T menuju 0 dari bagian atas kita bongkar aja ya. Sin dari setengah sin kuadrat T dikali dengan sin dari setengah sin kuadrat T. Dibagi, bawahnya sin dari sin kuadrat T. Nah, untuk bagian yang ini, ingat identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sama dengan cos kuadrat T pindah ke kanan jadi 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Dengan sifat ini, maka bentuk 1 min cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Nah, udah enak nih. Bagian yang ini, hasilnya tinggal setengah bagi 1 ya, setengah. Sedangkan bagian yang ini, hasilnya depan juga nih, setengah. Dapat dari mana ya? Ingat limit trigonometri yang paling sederhana banget. Limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX sama dengan apa? Tinggal lihat konstantanya X kan. Gitu juga kalau limit X menuju 0 dari sin CX bawahnya cuma DX aja nggak ada sin ya. Tetap aja tinggal lihat konstantanya aja yang di depan X. Dari sini kita dapat nilai limitnya sama dengan 2 dikali. Yang ini tadi lihat koefisiennya aja tinggal setengah dikali, untuk bagian yang biru lihat koefisiennya juga nih, tinggal setengah. 2 sama setengah habis, jadi jawabannya setengah. Yang C. Nomor 9. Diketahui kubus ABCDEFGH, kemudian titik P berada pada perpanjangan rusuk FG, sehingga panjang FG sama dengan GP. Titik Q berada pada rusuk CG sehingga CQ sama dengan 2QG. Bidang alfa melalui titik HP dan Q. Jika θ adalah sudut yang dibentuk antara bidang alfa dengan EHF, maka kotangent θ sama dengan, biar cepet, udah gua gambar nih, bangunnya. Sesuai dengan informasi yang di sini nih. Pertama ada titik P di perpanjangan FG sehingga FG sama dengan GP. Ini dia, FG sama dengan GP. Lalu ada titik Q berada pada rusuk CG. Ini ada Q. Diketahui panjang CQ sama dengan 2QG. Nih, CQ sama dengan 2 kalinya QG. Nah, kalau ingin ditanya perbandingan sisi, tangen, kotangen, ya, sin, cos, tangen itu kan perbandingan sisi kan. Itu kita bebas misalin panjang rusuknya tuh berapa tuh bebas. Nah, kita pilihnya angka yang memudahkan perhitungan. Jangan 1, ribet nanti. Kalau 1 di sini nanti 2/3, di sini 1/3. Biar nggak pakai per-peran, kita buat aja di sini 2. Berarti sini 1 ya. Nah, dengan kesebangunan berarti di sini panjangnya 2, di sini 1. Nah, sekarang kita buat bidang alfa, yaitu yang melalui HPQ. HPQ. Q sama H itu udah terletak pada satu bidang, jadi bisa dihubungin. Terus berikutnya,
P sama Q itu juga udah terletak pada satu bidang, yaitu bidang yang sebelah kanan. Ya, ini ada di perluasan bidang yang kanan nih. Jadi P sama Q bisa kita hubungin, terus sampai motong rusuk BF. Kita namain aja motongnya di R. Q sama R kita hubungin. Lalu teorinya, irisan bidang di depan dan di belakang, depan itu yang ABFE ya, belakang itu yang DCGH. Itu harus sejajar. Berarti dari R kita tarik garis sejajar dengan garis QH. Ini dia, kita namain aja di sini motong AE-nya di S. Lalu S sama H udah terletak pada satu bidang, kita hubungin aja. Nah, ini S sama Q ini kan panjangnya di sini sama ya. Berarti panjang SR, RQ, QH, HS ini sama semua. Bentuk bangunnya ada dua kemungkinan. Bisa persegi, bisa belah ketupat. Kalau persegi panjang rusuknya sama, kalau beda jadi belah ketupat. Ini kan beda ya. Kalau yang ini diagonal sisi, kalau ini melenceng ke bawah. Berarti segi 4 HQRS adalah bangun belah ketupat. Nah, terus yang diminta apa nih? Yang diminta adalah kotangin sudut antara bidang alfa dengan EHF. Bidang alfanya ini belah ketupat ini, EHF-nya itu kan bidang atap. Nah, di sini seni ngebayanginnya harus main nih. Nanti sudut yang didapat adalah sudut antara HF dengan HR. Segitiga HRF ini adalah segitiga siku-siku di F. Biar jelas stabiloin dulu deh ya. Segitiga HRF-nya. Sampai sini udah gampang ya. Kan tadi kita misalin panjang rusuknya 3. Berarti panjang diagonal sisinya, si HF adalah 3 akar 2. Sedangkan panjang HF-nya tadi udah kita dapat di awal 2. Yang ditanya kotangen theta. Kotangen itu kebalikannya tangen. Kalau tangen itu depan dibagi samping, kalau kotangen samping dibagi depan. Jadinya sampingnya 3 akar 2, depannya 2. Atau 3/2 akar 2 yang C. Nomor 10. Jika fx sama dengan sin x min cos x plus 1/2 pi kali integral dari 0 pi fungsinya ft min pi dt. Oke, step buat ngerjainnya. Pertama di sini. Ini kan ada integral tertentu ya, integral ada batasnya. Berarti dia punya suatu nilai konstan, anggap aja K ya, karena hasil integral sesudah kita masukin batasnya itu jadi suatu nilai konstanta. Lalu di sini ada bentuk T min Pi, jadi kita bisa buat pemisalan X itu sama dengan T min Pi. Dengan pemisalan ini, maka sin X itu sama dengan sin T min Pi, sama dengan sin minus dari Pi min T sama dengan min dari sin Pi min T sama dengan min dari sin Pi min T itu kan jadinya sin T ya. Udah dapat sin X ya, sekarang cos X. Kalau cos X, X-nya kita ganti dengan T min Pi. Jadinya cos minus dari Pi min T. Kalau tadi sin min alfa sama dengan min sin alfa, kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi cos pi min t dibuang minnya. Sama dengan pi min t di kuadran 2. Kalau tadi ini di kuadran 2 nilai sinnya positif jadi sin pi min t langsung jadi sin t. Sedangkan yang ini cos pi min t di kuadran 2 nilai cos itu min. Jadi hasilnya minus cos t. Kita substitusi nilai sin cos ke sini. Jadi fx, x-nya kita ganti dengan T min Pi. Sama dengan sin x kita ganti dengan min sin T ya. Jadi min sin T. Lalu sama cos-nya kita ganti ke sini jadi min cos T. Min ketemu min jadi plus cos T. Lalu bagian ini kan kita misalin konstanta K. Jadi 1/2 pi dikali K dapatnya K/2 pi. Sampai sini kita mau memunculkan bentuk ini dari bentuk yang ini ya. Ini kan integral dari 0 sampai pi ft min pi dt. Ini udah ada ft min pi-nya. Jadi kita integralin aja dari 0 sampai pi supaya muncul bentuk K lagi. Oke? Kedua ruas kita integralin dari 0 sampai pi. Ini juga dari 0 sampai pi dt. Yang kanan juga integralin terhadap T. Nah, ruas yang kiri, ini kan bentuk yang ini ya.
integral 0 sampai pi ft min pi dt. Kita bisa misalin K. Jadi K sama dengan integral dari min sin itu adalah cos. Jadi cos T. Lalu integral dari cos adalah sin T. Terakhir ada konstanta K dibagi 2pi. Kalau diintegralin terhadap T, tinggal tambahin T. Tinggal kita masukin batas atas sama batas bawahnya ya. Ini kan 0 sampai pi. Kalau dimasukin batas atasnya jadi cos pi ditambah sin pi ditambah K kali pi dibagi 2pi. Dikurang, kalau dimasukin 0 jadinya cos 0 tambah sin 0 ditambah K kali 0 dibagi 2pi. Sin pi itu 0, kemudian ini ada pi dibagi pi habis, lalu sin 0 itu 0. Berikutnya K kali 0 ini jadinya 0. Jadi baris berikutnya kita punya K sama dengan cos pi cos 180 itu min 1 ditambah 0 ditambah K per 2 dikurang cos 0 itu 1. Sisanya ini udah 0 semua. Oke, di sini K dikurang K per 2, hasilnya jadi K per 2 sama dengan min 1 ketemu min 1. Jadi min 2. Dapat K sama dengan min 4. Nilai K sama dengan min 4, kita substitusi ke Fx. Jadi Fx sama dengan sin X min cos X plus 1/2 pi dikali K. K-nya min 4. Yang ditanya apa? Nilai dari F pi per 2. Jadi kita tinggal ganti X-nya jadi pi per 2. Pi per 2 itu 90. Sin 90 itu 1 dikurang. Cos 90 itu 0. Kemudian min 4 dibagi 2. Jadinya 2. Bawahnya masih ada pi. Hasilnya 1 minus 2 pi. Jawabannya yang D. Nomor 11. Diberikan suku banyak berderajat 3 fx dengan x kuadrat plus 2x min 8 adalah salah satu faktornya. Jika fx dibagi x kuadrat plus x min 2 bersisa min 13x min 2, maka hasil bagi fx dengan 2x kuadrat plus 9x plus 4 adalah, oke, dari informasi yang pertama nih, fx itu salah satu faktornya adalah ini. Kemudian kita misalin aja koefisien dari suku utamanya adalah A. Jadi fx itu sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Tinggalin dulu bentuk ini, kita cuma mau ambil bahwa koefisien x pangkat 3 ini kita misalin A. Artinya, karena koefisien pangkat 3-nya A dan salah satu faktornya adalah ini, berarti fx itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 dikali dengan koefisien utamanya A, berarti ax. Supaya muncul bentuk ax pangkat 3. Kemudian konstanta kita nggak tahu, kita misalin aja konstantanya itu m. Nah, fx itu kalau dibagi dengan x kuadrat plus x min 2 bersisa min 13x min 2. Berarti fx-nya juga bisa dinyatakan sebagai x kuadrat plus x min 2 dikali hasilnya. Ingat koefisien utamanya atau koefisien dari x pangkat 3-nya adalah A, berarti di sini juga harus memuat bentuk ax. Supaya kalau dikaliin sama x kuadrat muncul juga bentuk ax pangkat 3 seperti yang pemisahan awal. Ditambah konstantanya kita belum tahu, misalin aja n. Jangan lupa ditambah dengan ini, sisanya. Minus 13x minus 2. Jadi, kita tinggal bongkar semuanya ya. Yang pertama ini dikali ini. Jadi, ax pangkat 3 ditambah mx kuadrat. Lalu yang ini kali ke sini jadinya 2ax kuadrat ditambah 2mx. Lanjut min 8 kali ke sini. Jadi min 8ax min 8m. Sama dengan untuk yang ruas kanan sama kita kaliin. Pertama x kuadratnya kali ke sini. Jadi ax pangkat 3 plus nx kuadrat. Lanjutin dengan si x kaliin. Jadi ax kuadrat plus nx. Berikutnya yang bontot si min 2 kaliin ke sini. Min 2ax min 2n. Yang kanan minnya keluar aja ya. Atau kurungannya dibuka. Jadi min 13x min 2. Sekarang kita samain koefisien dari x kuadrat. Yang x kuadrat kan ini, yang sebelah kanannya ini. Jadi persamaannya adalah m ditambah 2a sama dengan
Ini ya, M tambah 2A sama dengan yang ini, N ditambah dengan A. Untuk koefisien yang X sekarang, ini sama dengan yang X yang kanan ini, jangan lupa ada min 13-nya. Jadi 2M minus 8A sama dengan N minus 2A. Untuk konstantanya, min 8M sama dengan min 2N min 2. Kita tulis di sebelah kanannya lagi, min 8M sama dengan min 2N min 2. Untuk koefisien X kuadratnya kita dapat M minus N sama dengan minus A. Kemudian untuk yang koefisien X, 2M, N-nya ke kiri ya, jadi minus N sama dengan min 8A ke kanan, jadi 8A dikurang 2A itu 6A. Walah, ini ketinggalan ya, ini ada min 13 di sini. Ini harus dikurang 13. Sorry, namanya juga manusia ya, nggak luput dari salah dan dosa. Untuk ngilangin A-nya, ini kita kali 6 aja nih, hasilnya jadi 6M dikurang 6N sama dengan min 6A. Tinggal kita tambahin deh. Kalau ditambahin jadinya 8M minus 7N sama dengan 6A-nya habis ya, min 13. Terus ini kita tulis di sini. Jadi 8M min 7N-nya ke kanan aja ya. Jadi 7N min 13. Supaya 8M-nya habis kita tambahin. Jadi 0 sama dengan 5N min 15. 5N-nya sama dengan 15. Berarti N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3 kita substitusi ke sini. Jadinya 8M min 7 kali 3 itu 21 sama dengan min 13. Berarti 8M sama dengan 21 ke kanan ya. 21 kurang 13 itu 8. Dapat M sama dengan 1. M sama dengan 1. Terus tadi N sama dengan 3. Kalau kita substitusi ke sini. Jadinya M dikurang N. M-nya 1 dikurang N-nya 3 sama dengan min A. Dapat A sama dengan 1 dikurang 3 min 2 ke kanan jadi 2. Oke, sampai sini A sama dengan 2. Terus M sama dengan 1, N sama dengan 3. Kita substitusi aja ya. Bebas mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Cuma langsung aja ke bentuk yang ini ya. Jadi AX pangkat 3, A-nya diganti 2. Jadi 2X pangkat 3. Lanjut, ini ada M plus 2A. M 1 plus 2A. Jadi 4. 4 tambah 1 kan 5. X kuadrat. Lalu koefisien dari X-nya itu yang ini. 2M min 8A. 2 kali 1 min 8 kali 2. Berarti 2 dikurang 16 itu min 14. Itu koefisien X-nya. Terakhir itu tinggal konstantanya. Di sini min 8M. Berarti min 8 kali 1 tetap min 8. Yang tanya apa sih? Yang tanya adalah hasil bagi Fx oleh ini. Jadi ini semua dibagi dengan ini. Tulis ya. Dibagi dengan 2x kuadrat plus 9x plus 4. Kita pakai pembagian biasa aja ya. Yang pertama, pangkat tertingginya 2x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat. Hasilnya adalah x. Kaliin x ke sini semua, jadinya 2x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 4x. Lalu kita kurangin, jadi ini pasti habis. 5x kuadrat dikurang 9x kuadrat jadi min 4x kuadrat. Lalu min 14x, min 4x jadinya min 18x, terus min 8 tinggal turun. Lanjut pembagian terakhirnya, min 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. X kuadratnya habis, min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Tinggal kaliin min 2 ke sini, taruh di sini. Jadi min 4x kuadrat min 18x min 8. Yang kalau dikurangin habis ya, 0. Ini sisanya 0, yang atas ini hasilnya. Jadi hasilnya x min 2. Yang A. Nomor 12. Diketahui dua buah fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat dan gx sama dengan bx kuadrat min 5 dengan a sama b-nya nggak boleh 0. Jika integral dari 0 sampai 1 gx dx itu min 10 dan grafik fungsi f itu turun hanya pada interval 0 sampai 1, maka nilai limit x menuju 1 dari f min gx adalah. Oke, ini yang simpel kita jabarin dulu yang ini nih. Integral 0 sampai 1 dari gx dx sama dengan integral 0 sampai 1 gx-nya kita ganti ini. Bx kuadrat min 5 dx. Integral 0 sampai 1 gx dx diketahui soal sama dengan
min 10. Sedangkan ini bisa langsung kita integralin. Jadi B per 3X pangkat 3 minus 5X batasnya dari 0 sampai 1. Jadi min 10 sama dengan, kalau dimasukin X-nya 1 jadi B per 3 min 5. Sedangkan kalau dimasukin 0 nggak ngaruh ya, tetap 0 di sini. Kemudian min 5 ke sini. Min 10 tambah 5 itu jadi min 5 sama dengan B per 3. Kita dapat B sama dengan min 15. Oke, berikutnya. Untuk si fx dibilang dia hanya turun hanya pada interval 0 sampai 1. Kalau kita buat sketsanya, berarti dari 0 sampai 1, itu kurvanya turun. Sisanya naik ya. Artinya di 0 sama 1 dia mencapai titik stasioner. Berarti f aksen 0 itu sama dengan 0. Kemudian di sini f aksen 1 juga sama dengan 0. Oke, flashback dulu. Fx-nya kan ini. Kita butuh f aksen. F aksen dari X itu kan sama dengan 3AX kuadrat plus 2BX. Kalau kita mau buat sama dengan 0, berarti X-nya kita keluarin dapat 3AX plus 2B. Sebelah kiri ini X-nya sama dengan 0, yang sebelah kanan 3AX plus 2B sama dengan 0, 3AX sama dengan min 2B, berarti X sama dengan min 2B per 3A. Berarti ini yang X-nya 0, udah aman. Ini yang X-nya 1 yang ini nih. Berarti kita tinggal samain X-nya itu 1. Untuk B-nya kita tarik dari sini. Jadi sama dengan min 2 kali B min 15 dibagi dengan 3A. A-nya ke kanan, lalu min ketemu menjadi plus. 15 dibagi 3 kan 5 ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Yang tanya apa nih? Limit X menuju 1 dari F min GX. Karena F1 dan G1-nya tertentu, kita bisa langsung hitung nilai limitnya itu sama dengan F1 dikurang G1. F1 sama dengan apa? Nih, X-nya ganti 1, jadinya tinggal A plus B dikurang G1. Mana G-nya? Ini dia. G1 jadinya X-nya ganti 1, tinggal B min 5. B kurang B habis. Jadi tinggal A plus 5. A-nya 10. Jadi 10 plus 5 sama dengan 15. Jawabannya yang C. Nomor 13. Jika diketahui suku ke T dari suatu deret geometri adalah 9T dan suku ke 2T adalah T, maka pernyataan berikut yang benar adalah, di sini R-nya itu rasio, A-nya adalah suku pertama, kemudian ST adalah jumlah T suku pertama. Oke, pertama ingat deret geometri suku ke N-nya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Oke, yang diketahui kan UT sama U2T. Kalau kita bagi gimana? U2T dibagi dengan UT. U2T itu N-nya diganti 2T jadi AR pangkat 2T min 1 dibagi sama A kali R pangkat T min 1. Sama dengan U2T bisa diganti T, UT bisa diganti 9T. Masuk sini ya. Jadi T dibagi 9T sama dengan, ini A-nya bisa kita buang. Kemudian ingat sifat eksponen. A pangkat M dibagi A pangkat N jadi A pangkat M minus N. Jadi R pangkat 2T min 1 min T min 1. Min 1 dikurang min 1 kan habis. Tinggal 2T dikurang T hasilnya T. Yang sebelah kiri T dibagi T habis. Jadi R pangkat T sama dengan 9. R sama dengan akar pangkat T dari 1/9. Atau bisa kita buat yang bawahnya aja yang kita akarin pangkat T. Karena satunya diakarin pangkat T nggak ngaruh, akan tetap 1. Oke, R-nya sama dengan 1 per akar pangkat T dari 9. Sedangkan di poin kedua R-nya 1 per akar pangkat T dari 9 masih ada min 1. Jadi pernyataan kedua ini salah. Lalu gimana sekarang kalau R kita substitusi ke UT? Suku ke T-nya itu 9T, sama dengan A dikali R, R-nya ganti 1 per akar pangkat T dari 9, dipangkatin dengan T min 1. Nah, bagian yang ini kita pindah ke sini ya, jadi akar pangkat T dari 9-nya naik ke atas. Dapat A itu sama dengan 9T dikali dengan, akar pangkat T dari 9 itu kan 9 pangkat per T. Kemudian dikaliin dengan T min 1. Dapat A sama dengan 9T dikali sifat eksponen yang dipakai A pangkat M dipangkatin dengan N itu A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali nih. 9 pangkat seperti kali T kan jadi 1.
seperti dikali min 1 jadi min seperti. Jadi 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat min seperti. Sama dengan 9T dikali 9 jadinya 81T. Kemudian 9 pangkat min seperti turun ke bawah. Jadi 9 pangkat seperti atau 9 diakarin pangkat T. Di sini A-nya bawahnya udah sama tapi atasnya 72T. Padahal harusnya 81T. Jadi yang pernyataan kedua salah. Nah kan 1 sama 3 kan berpasangan ya. Kalau 3-nya salah berarti 1-nya juga salah. Jadi yang benar cuma si 4 aja. Jawabannya yang D. Tapi kalau mau lanjutin nggak masalah. Kita buktiin pernyataan yang pertama. R dibagi A. R-nya kita ganti dengan ini. Yaitu 1 dibagi akar pangkat T dari 9. Dibagi A sama aja dengan dikali dengan kebalikannya A. Tadi kan A-nya sama dengan ini. Tinggal dibalik aja. Jadi akar pangkat T dari 9-nya di atas. Kemudian 81T-nya di bawah. Akar pangkat T dari 9-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya R per A-nya adalah 1/81T. Sedangkan di sini kebalik. 81T. Jadi salah. Oke. Untuk pernyataan keempat. Sn dari deret geometri itu A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi ST sama dengan A-nya kita ganti dengan ini, 81T dibagi akar pangkat T dari 9 dikali dengan R pangkat T. R-nya ganti dengan ini, 1 dibagi dengan akar pangkat T dari 9. Ini dipangkatin dengan T kemudian min 1. Dibagi dengan R-nya sama dengan yang ini, jadi 1 per akar pangkat T dari 9 dikurang 1. Biar sederhana, atas sama bawah kita kaliin aja dengan akar pangkat T dari 9. Bawahnya juga, jadi hasilnya sama dengan, yang ini habis ya, kecoret ya. Jadi 81T dikali, ini apa nih? Ini kan 9 pangkat seperti. Ke atas jadi 9 pangkat min seperti. Kalau dikaliin T, jadinya 9 pangkat min 1. Dikurang 1, dibagi dengan bagian bawahnya ini kecoret, jadi tinggal 1 dikurang akar pangkat T dari 9. Sama dengan 81T, dikali, ini 1/9 dikurang 1, jadinya min 8/9. Dibagi dengan bagian bawah, ini minnya kita keluarin aja ya, mengarah ke bentuk jawaban. Jadi min dari akar pangkat T dari 9 min 1. Hasilnya 81 dibagi 9 jadi 9. Kemudian ini min sama minnya habis. Dapat bagian atasnya. Tinggal 9T dikali 8 jadinya 72T. Dibagi akar pangkat T dari 9 min 1. Jawaban ini cocok ya dengan poin keempat. Jadi benar jawabannya yang D. Nomor 14. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min ax plus 1 dibagi x plus a dengan a-nya nggak 0. Jika nilai maksimum lokal dari fx dicapai saat x sama dengan min 1, maka kita cek pernyataan 1-4. Oke, dua hal yang kita perlu tahu di sini. Yang pertama, kalau ada y sama dengan u per v, maka y aksen itu sama dengan u aksen v min u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Kemudian salah satu aplikasi turunan, kalau f aksen besar dari 0, itu artinya fungsinya sedang bergerak naik ya, dari arah kiri ke kanannya. Kalau sama dengan 0, dia mencapai titik stasioner. Di sini ada maksimum minimum ya, optimum. Sedangkan terakhir, f aksen kurang dari 0, itu berarti f-nya fungsinya sedang bergerak turun. Oke, dari fx sama dengan x kuadrat min ax plus 1 per x plus a, kita punya f aksen x sama dengan u aksen v. U aksennya turunan dari x kuadrat min ax plus 1, yaitu 2x min a dikali v x plus a, dikurang u v aksen. U-nya bagian atasnya x kuadrat min ax plus 1, dikali v aksen turunan dari x plus a, yaitu 1 ya, karena a diturunin 0. Dibagi dengan v kuadrat, berarti x plus a kuadrat. Kalau dijabarin jadinya apa nih? 2x min a dikali x plus a, jadinya 2x kuadrat plus 2ax min a kuadrat
dikurang X kuadrat plus AX min 1. Ya, ini dapat dari, ini kurungannya dibuka, berarti minnya masuk ke dalam. Dibagi dengan X plus A kuadrat. Biar nggak capek nulis, gue bongkar atasnya aja ya. Pertama yang X kuadrat, 2X kuadrat min X kuadrat, hasilnya X kuadrat. Kemudiannya ada min AX sama plus AX. Jadi yang X sisa yang ini aja ya, plus 2AX. Yang nggak ada X-nya sisa min A kuadrat min 1. Di sini min A kuadrat min 1. Nah, kan dia dibilang mencapai maksimum lokal saat X-nya min 1. Jadi kita tinggal substitusi F aksen min 1 sama dengan 0. Nah, pecahan sama dengan 0, itu kan pecahan bawahnya nggak boleh 0 ya. Berarti kalau pecahan sama dengan 0, berarti atasnya yang 0. Kita tinggal substitusi ke atas ini. Jadi min 1 kuadrat 1 dikurang 2A dikurang A kuadrat min 1. Itu sama dengan 0. 1 sama min 1 habis. Min A bisa keluar, berarti dalamnya masih ada 2 plus A sama dengan 0. Jadi di sini A-nya sama dengan 0, atau di sini 2A plus A sama dengan 0, A-nya min 2. Di soal, A-nya tidak sama dengan 0, berarti yang ini tidak boleh ya, tidak memenuhi. Kita ambil yang A-nya 2. Oke, kalau A sama dengan min 2, kita substitusi ke F aksen X, jadinya F aksen X sama dengan, bagian atasnya kan tadi udah kita rapin jadi ini ya. Tinggal ganti A-nya min 2, hasilnya jadi X kuadrat. 2A berarti 2 kali min 2 itu jadinya min 4X. Kemudian minus 2 dikuadratin jadinya 4. Min 4 min 1 hasilnya min 5. Dibagi dengan X plus min 2 jadinya min 2 kuadrat. Kan di sini kalau difaktorin, yang atas jadi X plus 1 sama X min 5. Yang bawah jadinya X min 2 kuadrat. Nah, pembuat nolnya kan di sini min 1. 5 sama 2. 2-nya kuadrat ya. Jadi nanti nggak berubah tanda. Kita buat di garis bilangan. Min 1, 5, dan 2. 2-nya batas rangkap genap. Sekarang kita tentuin tanda tiap intervalnya ya. Bisa tinggal lihat koefisien pangkat tertingginya atau uji titik. Bebas. Kalau kita lihat koefisien pangkat tertingginya, di sini positif, berarti dari kanan positif atau plus. Lompat batas berubah jadi min. Lompat batas genap tetap min. Kemudian di sini plus. Balik ke sini, kalau turunan plus artinya fungsi naik, turunan min artinya fungsi turun. Kalau turunannya sama dengan 0, berarti fungsinya mencapai maksimum atau minimum. Oke, yang pertama plus berarti fungsinya naik, kemudian min berarti turun, kemudian min lagi berarti turun lagi, kemudian plus berarti naik. Pergerakan dari naik terus turun, maka di sini namanya nilai maksimum lokal. Sedangkan dari turun menjadi naik, di sini namanya nilai minimum lokal. Berapa nilainya? Tinggal kita substitusi ke Fx ya. Sebelumnya kita masukin dulu A-nya ganti min 2 ke sini. Jadi Fx-nya sama dengan X kuadrat min 2X jadinya plus 2X plus 1 dibagi X plus A. Jadinya X min 2. Sampai sini berarti maksimum lokalnya adalah F min 1. Sama dengan, tinggal ganti X-nya jadi min 1, hasilnya 1 min 2 tambah 1 dibagi min 1 min 2. 1 min 2 plus 1 kan 0. Jadi 0. Untuk nilai minimum lokalnya itu dicapai pada saat X-nya 5. Tinggal ganti X-nya 5 jadi 5 kuadrat 25. Lalu ditambah 2 kali X. 2 kali 5 itu 10. Terakhir tambah 1 dibagi 5 kurang 2. Sama dengan 5 kurang 2 kan 3. Ini 36 dibagi 3 hasilnya 12. Oke, kita cek sekarang pernyataan 1 sampai 4. Pernyataan pertama, F turun pada interval min ta hingga sampai min 1 terus 2 sampai 5. Di sini lihat, turunnya kan dari min 1 sampai 2, terus nyambung lagi dari 2 sampai 5. Jadi pernyataan 1 salah ya. Pernyataan kedua, F naik pada interval mana nih? Nih naiknya pas di sini sama di sini. Dari X lebih kecil dari min 1, terus X lebih besar dari 5. X lebih kecil dari min 1, penulisannya begini nih. Min ta hingga sampai min 1. Terus kalau lebih besar dari 5, itu dari 5 sampai ta hingga. Jadi pernyataan kedua betul.
Nah, kalau mau langsung nih, 1 benar, 2 salah. Pasti jawabannya yang benar 2 sama 4. 2 sama 4 apa? Yang C. Tapi kalau mau cek lanjut, tanggung ya. Yang ketiga lihat di sini. Nilai minimum lokal dari F adalah 0. Minimum lokal itu saat X-nya 5. Ini dia 5. Harusnya minimum lokal adalah 12. Bukan 0. Jadi 3 salah. Yang keempat, nilai minimum lokal dari F lebih besar dari nilai maksimum lokal dari F. Kita lihat di sini nilai minimum lokalnya itu 12. 12 lebih besar dari nilai maksimum lokalnya. Ini maksimum lokalnya nih. 0. Jadi 12 lebih besar dari 0. Betul. Nah, ini kenapa minimumnya lebih besar dari maksimumnya ya? Ini karena bukan nilai maksimum minimum global ya. Ini lokal di sekitarnya doang. Karena kalau di sketsa gambarnya, di sini punya asimtot ya. X sama dengan 2 di sini asimtotnya. Jadi kira-kira kalau digambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita namain dulu X, Y. Kita buat di sini X sama dengan 2. Terus dia mencapai maksimum lokal itu di X sama dengan min 1. Nilainya 0. Jadi min 1,0 kira-kira di sini. Kita titikin aja. Sedangkan titik minimum lokalnya adalah 5,12. 5 di sini, 12 sini. Ya sketsa aja ya. Misalkan kira-kira di sini. Nah, ini naik ke sini, terus ini turun di sini. Di sini asimtotnya. Jadi kira-kira gambar kurvanya itu begini. Ini menuju asimtot. Terus ini, nah, begitu. Ini asimtotnya kalau diperpanjang. Oke ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 15. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor di ruang dimensi 3. Panjang V-nya akar 2, panjang U min V itu 3 akar 2. Dan proyeksi U pada V sama dengan min V. Maka kita cek 4 pernyataan ini. Ini biar gampang, gue pakai pendekatan geometri aja ya. Kira-kira gambarnya begini. Ini vektor V-nya, panjangnya akar 2. Kemudian ada vektor U. Dibilang di sini proyeksi U pada V jadinya min V. Jadi U kalau diproyeksikan ke V, dan perpanjangannya ya tentunya ya, itu hasilnya min V. Nih di proyeksi ini. Maka min V itu kan arahnya berlawanan sama V, panjangnya sama ya. Di sini berarti juga akar 2. Lalu di sini ada panjang U min V. U min V itu kan sama dengan U ditambah dengan min V ya. U-nya ini ditambah min V. Berarti min V-nya pindah ke sini nih. Min V-nya berubah jadi dari CB menjadi HG. Hasilnya U min V itu startnya dari U, buntutnya ke ujungnya sini. Ini dia. Panjangnya 3 akar 2. Nih diketahui. Nah, lalu sekarang dari segitiga ACH, ini kan siku-siku di A. Berarti kita bisa cari panjang AH-nya ya dengan Pitagoras ini. Ini kan sisi miringnya 3 akar 2. Ini akar 2, di sini akar 2 juga. Jadi total dari A ke C panjangnya 2 akar 2. Dengan Pitagoras berarti AH kuadrat sama dengan panjang HC dikuadratin. Jadi 3 akar 2 dikuadratin. 9 dikali 2 jadinya 18. Dikurang panjang AC dikuadratin. 2 akar 2 dikuadratin ya. Hasilnya 8. Jadi AH sama dengan akar dari 18 dikurang 8, 10. Nah, kalau panjang AH akar 10, berarti panjang BG sama aja. Dari sini ke sini itu akar 10 juga. Lalu, dari segitiga BCG, ini siku-siku di B, kita dapat panjang U-nya sama dengan Pitagoras lagi ya. Akar dari 10 dikuadratin, 10. Ditambah akar dari 2 dikuadratin 2. 10 tambah 2, 12. 12 diakarin, jadi 2 akar 3. Terus di sini ada bentuk U tambah V. U tambah V itu U, kemudian ditambahin V. Ini kan V-nya nih, si CD. CD-nya kita pindah ke GF. Jadi V bisa diwakili oleh vektor GF. U tambah V berarti jadinya CF. Ini dia U tambah V-nya. Panjang U plus V-nya gimana? Wah, udah gampang ya. Karena U tambah V itu kan CF ya. Kan panjangnya sama dengan BG, sama dengan AH tadi ya. Berarti akar 10. Ini dia, panjang U plus V. Oke, sekarang kita cek pernyataan yuk. Yang pertama, U dan V membentuk sudut tumpul. Ini U-nya, ini V-nya, ini sudutnya. Benar ya, tumpul ya? Yang pertama betul. Kemudian yang kedua, panjang V lebih kecil dari panjang U. Panjang V akar 2, panjang U-nya 2 akar 3. Oh, udah jelas U-nya lebih gede nih, atau V-nya lebih kecil panjangnya ya. Jadi yang kedua juga betul.
1 betul, 3 pasti betul ya. Cuma kalau mau iseng ngecek, panjang U plus V, panjang U plus V kan ini nih. Akar 10. Kalau dikuadratin jadinya 10 ya. Ini kan dari yang kiri. Apakah sama dengan yang kanan? Kita cek U dot U plus V itu jadinya panjang U dikali dengan panjang U plus V dikali dengan cos sudutnya. Sama dengan panjang U-nya berapa? Ini kan 2 akar 3 dikali panjang U plus V mana? Ini dia U plus V. Panjangnya akar 10 dikali cos sudutnya. Cos sudut antara U dengan U tambah V. Ini U-nya, ini U tambah V-nya. Berarti kan sudutnya ini. Cosnya gimana? Cos itu kan samping bagi miring. Sampingnya akar 10, miringnya 2 akar 3. Tulis aja di sini. Akar 10 dibagi 2 akar 3. 2 akar 3-nya bisa dicoret. Akar 10 dikali akar 10 hasilnya 10. Cocok ya? Jadi pernyataan yang ketiga juga benar ya, terbukti sepasang 1 sama 3. Oke, sekarang yang keempat. Proyeksi U plus V pada vektor U. Apakah sama dengan setengah V? Kita saksikan. Pertama ingat, proyeksi vektor A pada B itu sama dengan A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali vektor B. Ini sebenarnya pakai vektor semua nulisnya ya. Cuma gue males nulisnya kelamaan. Yang penting ngerti maksudnya itu vektor. Oke, proyeksi U plus V pada vektor U plus V dot vektor U dibagi dengan panjang U kuadrat dikali dengan vektor U. Oke, U plus V dot U itu kan jadinya panjang dari U plus V dikali dengan panjang U dikali cos sudutnya, namanya aja alfa, dibagi dengan panjang U kuadrat. Berarti panjang U kali panjang U kali vektor U. Ini panjang U sama panjang U, coret 1 ya. Sama dengan, ini panjang U plus V. Panjang U plus V adalah akar 10 dikali cos alfa, sudut antara U plus V dan U. U plus V-nya ini, U-nya ini. Berarti alfanya yang ini. Atau sama aja dengan theta yang tadi udah kita pakai di sini ya. Kita ganti aja deh. Theta. Sama dengan berapa? Ini dia. Akar 10 dibagi 2 akar 3. Dibagi dengan panjang U. Berapa panjang U? Ini dia. 2 akar 3 kali vektor U. Sama dengan akar 10 kali akar 10 jadinya 10. Dibagi 2 akar 3 kali 2 akar 3. 4 kali 3, 12. Kali vektor U sama dengan 10 per 12 itu kan 5 per 6 U. Ini dia hasil proyeksinya. Sedangkan di pernyataan keempat dibilang dia sama dengan setengahnya U. Nggak cocok ya, jadi salah. Pernyataan yang benar hanya 1, 2, 3, jawabannya yang A. Dia.